Pembacaan dari kitab Yesaya. Beginilah firman Allah. Aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Hal-hal yang dahulu tidak akan ada diingat lagi dan tidak akan timbul lagi di dalam hati. Bergiranglah dan bersorak-sorai untuk selama-lamanya atas apa yang kuciptakan. Sebab sesungguhnya aku menciptakan Yerusalem penuh sorak-sorai dan penduduknya penuh kegirangan. Aku akan bersorak-sorai karena Yerusalem dan bergirang karena umatku. Di dalam tidak akan kedengaran lagi bunyi tangisan, dan bunyi orang pun tidak. Di situ tidak akan ada lagi bayi yang hidup beberapa hari, atau orang tua yang tidak mempunyai umur suntuk. Sebab siapa yang mati pada umur sekitar 100 tahun masih akan dianggap muda, dan siapa yang tidak mencapai umur 100 tahun akan dianggap kena kutuk. Mereka akan mendirikan rumah-rumah dan mendiaminya juga. Tetapi mereka akan menanami kebun-kebun anggur dan memakan buahnya juga. Demikianlah sabda Tuhan. Aku akan memuji Engkau, ya Tuhan, sebab Engkau telah menarik aku ke atas. Aku akan memuji Engkau, ya Tuhan, sebab Engkau telah menarik aku ke atas. Aku akan memuji Engkau, ya Tuhan, sebab Engkau telah menarik aku ke atas dan tidak membiarkan musuh-musuhku bersukacita atas diriku. Tuhan, Engkau mengangkat aku dari dunia orang mati. Engkau menghidupkan aku di antara mereka yang turun ke liang kubur. Aku akan memuji Engkau, ya Tuhan, sebab Engkau telah menarik aku ke atas. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihani oleh-Nya, dan persembahkanlah syukur kepada nama-Nya yang kudus. Sebab sesaat saja Ia murka, tetapi seumur hidup Ia murah hati. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Dengarlah Tuhan, dan kasihanilah aku. Tuhan, jadikanlah penolongku. Aku yang meratap telah Kau ubah menjadi orang yang menari-nari. Tuhan Allahku, untuk selama-lamanya aku mau menyanyikan syukur bagi-Mu. Terpujilah Kristus Tuhan, Sang Raja kemuliaan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Sang Raja.
Carilah yang baik dan jangan yang jahat, supaya kamu hidup. Dengan demikian Allah akan menyertai kamu. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Sekali peristiwa, Yesus berangkat dari Samaria dan pergi ke Galilea, sebab ia sendiri telah bersaksi bahwa seorang nabi tidak dihormati di negerinya sendiri. Setelah Yesus tiba di Galilea, orang-orang Galilea pun menyambut dia, karena mereka telah melihat segala sesuatu yang dikerjakan Yesus di Yerusalem pada pesta itu, sebab mereka sendiri pun turut ke pesta itu. Maka Yesus kembali ke Kana di Galilea, di mana ia membuat air menjadi anggur. Dan di Kapernaum ada seorang pegawai istana yang anaknya sedang sakit. Ketika pegawai itu mendengar bahwa Yesus telah datang dari Yudea ke Galilea, pergilah ia kepadanya, lalu meminta supaya Yesus datang dan menyembuhkan anaknya, sebab anaknya itu hampir mati. Maka kata Yesus kepadanya, "Jika kamu tidak melihat tanda dan mukjizat, kamu tidak percaya." Pegawai istana itu berkata kepadanya, "Tuhan, datanglah sebelum anakku mati." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, anakmu hidup." Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Ketika ia masih di tengah jalan, hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya hidup. Ia bertanya kepada mereka pukul berapa anak itu mulai sembuh. Jawab mereka, "Kemarin siang pukul 1 demamnya hilang." Maka teringatlah ayah itu bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, "Anakmu hidup." Lalu ia pun percaya, ia dan seluruh keluarganya. Dan itulah tanda kedua yang dibuat Yesus ketika ia pulang dari Yudea ke Galilea. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, seringkali kita menjalani hidup ini dengan banyak kekhawatiran. Kita memikirkan kesehatan kita, keluarga kita, pekerjaan kita, atau bahkan masa depan kita. Dan kadang kita merasa hati itu rasanya berat karena kita tidak tahu bagaimana semuanya itu akan terjadi. Apa yang terjadi di depan kita. Tetapi bacaan hari ini membawa sebuah kabar yang meneguhkan kita. Dalam bacaan pertama, Nabi Yesaya menggambarkan bahwa Tuhan sedang menyiapkan sesuatu yang baru bagi umatnya. Tuhan tidak ingin manusia itu hidup dalam kesedihan, tetapi Tuhan ingin supaya umat manusia merasakan adanya sukacita dan harapan. Kemudian dalam bacaan Injil kita tadi mendengar kisah seorang ayah yang anaknya hampir mati karena sakit demam. Tentu sebagai seorang ayah dia pasti sudah melakukan banyak hal supaya anaknya sembuh. Tapi tetap saja dia merasakan adanya kecemasan. Dan karena hatinya cemas itulah dia datang kepada Yesus yang dia yakini adalah satu-satunya harapan. Dia hanya ingin anaknya sembuh.
Tetapi menariknya, ketika seorang ayah itu mengundang Yesus untuk datang ke rumahnya, Yesus tidak datang. Yesus tidak datang ke rumah ayah itu, tetapi Yesus hanya berkata bahwa anak dari ayah itu akan sembuh, anakmu hidup. Dan ketika ayah itu pulang ke dalam rumahnya, dia mendapati bahwa ternyata benar apa yang disampaikan oleh Yesus. Hanya dengan modal percaya saja, dia meyakini bahwa anaknya sembuh, dan itu sungguh-sungguh terjadi. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, kisah dalam Injil ini sebetulnya sangat-sangat sederhana. Tapi kalau kita mendalami maknanya, kisah ini sangat menyentuh kita. Bahwa terkadang yang Tuhan dari minta kepada kita itu hanyalah percaya. Percaya bahwa Tuhan itu sungguh-sungguh hadir. Percaya bahwa Tuhan itu sungguh bekerja dalam hidup kita. Bahkan kita diajak untuk percaya ketika kita belum melihat hasilnya. Bahkan ketika kita merasa doa-doa kita belum dikabulkan, kita diajak untuk percaya. Percaya bahwa Tuhan itu tidak tinggal diam di dalam pergumulan hidup kita. Maka hari ini kita menjalani masa Prapaskah. Tetapi masa Prapaskah seringkali kita jalani dengan kesan yang berat. Ada pantang, ada puasa, ada tobat, dan lain sebagainya. Kok rasanya berat? Tapi sebetulnya masa Prapaskah ini adalah masa harapan. Bahwa Tuhan di dalam masa Prapaskah ini sedang mempersiapkan hati kita semua, bahwa Tuhan sedang menyiapkan sesuatu yang baru dalam hidup kita. Maka dari itu, hari ini kita diajak untuk hidup dengan hati yang penuh dengan rasa syukur, dan percaya juga bahwa bersama Tuhan selalu ada harapan yang membangkitkan iman kita. Semoga Tuhan memberkati kita semua.